Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 44 ayat 21 sampai 26. Saya memberikan judul dari firman Tuhan ini adalah kejujuran. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 44 ayat 21 sampai 26. Tuanku juga berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia ke sini kepadaku, supaya aku melihatnya dengan mataku sendiri. Namun jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayahnya mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adik bungsumu tidak ikut bersamamu ke sini, jangan sekali-kali kamu melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada ayahku, hambamu itu, kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, pergilah lagi membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi kami menjawab, kami tidak dapat pergi ke sana jika adik bungsu kami ikut bersama kami. Barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, di sini adalah penjelasan Yehuda kepada Yusuf. Kita tahu pada saat itu adalah pada saat di mana Yusuf ingin menahan Benjamin di situ. Lalu Yehuda berusaha untuk membela Benjamin dan berharap supaya Yusuf bisa melepaskan Benjamin. Lalu kemudian Yehuda menjelaskan kepada Yusuf situasi yang mereka hadapi. Dijelaskan di situ bahwa dia pada saat dia pulang dari Mesir, pada pertemuan mereka yang pertama, dia kemudian menceritakan peristiwa itu kepada Yakub. Dan di sana Yakub kemudian memerintahkan mereka untuk kembali membeli bahan makanan. Lalu kemudian Yehuda berkata, mereka tidak bisa pergi membeli bahan makanan sebelum kecuali Benjamin ikut dengan mereka. Lalu kemudian ayahnya dengan berat hati melepaskan Benjamin. Di situ juga kita melihat bagaimana Yehuda menggambarkan bahwa Yakub itu sangat protektif dengan Benjamin, khususnya setelah dia kehilangan anaknya, yaitu Yusuf. Nah, saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa Yehuda berbicara dengan jujur tentang keadaan yang mereka alami. Situasi ini tentu berbeda pada saat mereka beberapa waktu lalu, pada saat mereka menjual Yusuf. Di sana mereka berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf kemungkinan telah dimakan oleh hewan buas. Dan karena mereka pernah berbohong, tentu saja Yusuf mungkin berpikir mereka pun mungkin berbohong kali ini. Tapi ternyata ketika Yusuf mendengarkan cerita Yehuda, Yusuf kemudian menjadi percaya bahwa Yehuda berbicara jujur tentang keadaan mereka. Nah, saudara, kejujuran Yehuda itu juga merupakan bukti dari pertobatannya. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang berbohong. Mereka berbohong kepada Yakub. Tapi dalam situasi ini kita melihat bagaimana Yehuda menunjukkan kejujuran ketika mereka menghadapi masalah yang serius. Nah, saudara, seringkali ketika orang menghadapi masalah-masalah yang serius, mereka biasanya berbohong untuk menguntungkan mereka, supaya mereka bisa terbebas dari resiko yang sedang mereka hadapi. Saudara, kita melihat bahwa kejujuran adalah dasar dari sebuah hubungan yang kuat, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam pertemanan. Kita melihat bahwa kejujuran merupakan hal yang penting. Selain itu, menjadi jujur adalah bagian dari pertobatan dan perubahan hidup. Ketika kita dijamah oleh Tuhan, kita bertobat, maka biasanya kita pun meninggalkan semua dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa kebohongan kita. Nah, saudara, kejujuran juga membangun kepercayaan. Kejujuran juga menjadi dasar bagi sebuah relasi yang sehat. Saudara bayangkan bagaimana saudara bisa mungkin dekat atau berhubungan dengan orang yang suka bohong. Tentu saudara tidak nyaman dengan dia, karena informasi-informasi yang disampaikan belum tentu adalah informasi yang benar. Sebaliknya, kejujuran juga memperkuat hubungan. Dengan kejujuran kita bisa menceritakan siapa kita sebenarnya, sehingga orang mungkin bisa menerima kita. Seringkali kita mungkin suka berbohong karena kita menutupi diri kita
Kita berpikir bahwa kalau kita jujur orang tidak bisa menerima kita. Tapi seringkali ketika kita berbicara apa adanya, orang justru lebih menerima kita. Kejujuran itu menjadi landasan yang kuat bagi sebuah hubungan. Dan saudara, kejujuran juga berbicara tentang kemampuan atau kesediaan menanggung tanggung jawab dari risiko yang kita alami. Berani jujur berarti kita siap menghadapi risiko. Memang pada saat Yehuda menjelaskan ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan dia. Tapi langkah yang dilakukan adalah benar. Dia berkata jujur tentang kondisi mereka. Jujur juga berarti mau bertanggung jawab untuk memperbaiki hubungan. Ketika kita bersalah, kita belajar untuk bertanggung jawab, berbicara apa adanya, supaya masalah yang terjadi itu bisa terurai, bisa terlihat dengan jelas. Kisah Yehuda menunjukkan bahwa kejujuran adalah kunci untuk memperbaiki relasi. Dengan hidup dalam kejujuran, kita mencerminkan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara, semoga semua kita diberi kekuatan untuk hidup dalam kejujuran setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang jujur? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, meminta agar Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu mampu berkata jujur. Saudara, marilah kita bersikap jujur di hadapan Allah dan juga sesama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami waktu untuk bisa dihidupi lagi hari ini khususnya Tuhan. Kami percaya itu karena anugerah bagi kami. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk hidup di dalam kejujuran. Berbicara apa adanya tanpa ada kebohongan, berbicara dengan ketulusan tanpa adanya tipu muslihat di dalam diri kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang yang tulus di dalam berperilaku. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua pekerjaan kami akan kami kerjakan. Dimanapun kami ada, biarlah kami mengerjakannya semua berdasarkan anugerah yang datang daripada Engkau saja Tuhan. Dan biarlah semua yang kami kerjakan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.